Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yesi Fikauli dengan NIM 2004184 dari kelas 1A Prodi PGSD. Saya sekarang akan memaparkan tentang seberapa penting sebuah landasan pendidikan bagi para calon tenaga pendidik sebelum melakukan kegiatan belajar mengajar kepada siswanya nanti. Pendidikan merupakan komponen yang sangat penting dalam hidup dan kehidupan manusia. Gagasan dan pelaksanaan pendidikan selalu dinamis sesuai dengan dinamika manusia dan masyarakat. Dari dulu sampai nanti pun pendidikan itu akan selalu mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan sosial budaya dan perkembangan istek yang ada di masyarakat. Pemikiran-pemikiran yang membawa pembaharuan pendidikan itu disebut dengan landasan pendidikan. Landasan pendidikan ini harus dipahami oleh setiap calon tenaga pendidikan, terutama calon pendidikan di guru di sekolah dasar, agar mereka mampu menangkap makna setiap gerak dinamika pemikiran dalam pendidikan dasar itu sendiri. Sedangkan menurut pendapat Tagore pada tahun 2016, ia menyatakan bahwa pendidikan yang ideal yakni pendidikan yang melibatkan partisipasi aktif peserta didik yang bertujuan bukan hanya untuk memperoleh pekerjaan ataupun memperoleh gaji yang besar nanti di masa yang akan datang, tetapi untuk melakukan pembangunan. Pendidikan ideal dapat dilihat dari aspek-aspek yang mendasari pendidikan, di antaranya landasan filosofis, landasan teoritis, landasan yuridis dan kebijakan, landasan psikologi dan karakteristik siswa, landasan pedagogis, educational for sustainable development, pendidikan literasi, pendidikan karakter, dan kompetensi dan requirement guru. Kita juga tahu, guru merupakan garda terdepan dalam menentukan arah dalam proses pendidikan. Guru menjadi sosok yang diteladani dan ditiru. Kewibawaan guru juga tidak hanya dirasakan dalam pendidikan persekolahan, akan tetapi masyarakat juga suka menganggap sosok yang dihormati karena profesi guru adalah profesi yang mulia. Karena guru adalah salah satu elemen penting dalam kualitas pendidikan, maka peningkatan profesionalisme guru pun menjadi suatu yang mutlak terus diupayakan. Dalam Undang-Undang Sikdiknas Nomor 20 Tahun 2003 menyebutkan ada 4 elemen kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh seorang guru. Pertama, kompetensi pedagogik, yakni menyangkut penguasaan bidang keilmuan kependidikan. Kedua, kompetensi kepribadian. Ketiga, kompetensi sosial. Dan yang terakhir, kompetensi profesionalisme. Keempat kompetensi tersebut idealnya harus dimiliki oleh guru sebagai dasar kompetensi minimal seorang guru. Telah dijelaskan di awal bahwa kompetensi pedagogis merupakan kompetensi dasar yang mesti dimiliki oleh guru. Walaupun kompetensi ini bersifat teoritis, akan tetapi peran yang signifikan dalam dunia pendidikan. Contoh dalam kompetensi pedagogik, terdapat pengetahuan tentang psikologi pendidikan, psikologi belajar, dan psikologi perkembangan. Semua cabang ilmu tersebut bermanfaat bagi guru dalam rangka mengenalkan karakteristik peserta didiknya nanti. Dengan guru memahami ilmu tersebut, setidaknya guru dapat mempertimbangkan strategi dan metode belajar yang tepat bagi peserta didiknya kelak. Guru juga dapat mendiagnosa kesulitan belajar apa yang dialami oleh peserta didiknya. Adapun urgensi dari landasan pendidikan bagi guru sebagai berikut, diantaranya mengetahui berbagai konsep, prinsip, dan teori pendidikan dalam melaksanakan praktik pendidikan, mempunyai sikap kritis terhadap pandangan teori pendidikan, memberikan kontribusi pada pola pikir dan pola kerja pendidikan, memiliki kesiapan studi lebih lanjut nantinya. Pentingnya mempelajari landasan pendidikan yakni untuk membangun landasan pendidikan yang kokoh. Untuk mendapatkan pendidikan yang kokoh dan berkualitas harus dimulai dari landasan pendidikan yang kuat. Pendidikan tidak akan berjalan sebagaimana mestinya jika landasan saja tidak kuat atau tidak utuh. Sebagai tolak ukur dasar dalam studi pendidikan, landasan pendidikan ibarat fondasi dasar untuk membangun pendidikan sesuai ke arah yang dicita-citakan. Bangsa tentu kita ingin mencetak generasi penerus hanya dengan berpedoman pada nilai yang dihasilkan saja. Nilai hanya menunjukkan kuantitatif dari hasil pencapaian belajar, tetapi tidak bisa dijadikan sebagai alat ukur keberhasilan karena kualitas pendidikanlah yang menjadi faktor utama. Yang terakhir, untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Seperti yang kita tahu,
pendidikan nasional yang ada di Indonesia secara tidak langsung menjadikan tanggung jawab pada generasi penerus yang duduk di berbagai tingkat dan jenjang pendidikan, baik tingkat dasar maupun jenjang pendidikan tinggi, karena mereka lah yang akan menjadi penerus selanjutnya perkembangan bangsa ini. Oleh karena itu, peningkatan mutu pendidikan selayaknya dilakukan secara serempak pada setiap faktor dan komponen serta dilakukan oleh pihak-pihak yang berperan dalam dunia pendidikan. Akan tetapi, bila memperhatikan kemampuan pemerintah dan aspek-aspek lainnya, peningkatan kualitas pendidikan ini masih sulit kecuali secara berangsur dan memperhatikan skala prioritasnya. Kemudian, dapat disimpulkan, mata kuliah landasan pendidikan merupakan kelompok mata kuliah kependidikan yang memberikan bekal sangat penting kepada mahasiswa, terutama mahasiswa calon tenaga pendidik. Mata kuliah ini merupakan bekal agar mahasiswa nantinya dapat melaksanakan praktik pendidikan dengan tepat dan benar. Setelah itu diharapkan mahasiswa memiliki berbagai wawasan tentang asumsi pendidikan yang baik, bersifat filosofis, ilmiah, seni, dan yuridis, serta mampu mengaplikasikannya pada praktik pendidikan selanjutnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan pernah berhenti untuk belajar, karena Indonesia membutuhkanmu. Merdeka!